Saya akan menjelaskan bagaimana cara mengetahui akumulasi bandar dan membedakan bandar atau retail pada broker yang sama dengan studi kasus di LPKR hari ini, di mana saya, Bandar Baikati atau Bandar BH, sudah membeli LPKR lebih dahulu pada jam 9 pagi lewat 35 menit dan juga pada jam 9 pagi lewat 27 menit di harga 169 dan juga 170. Ini total kenaikan saya sehari 21,35%. Lalu untuk tips berburu saham yang bakal naik drastis yaitu pertama akumulasi bandar. Bandar di sini harus dicek terlebih dahulu apakah melakukan akumulasi terus-menerus atau tidak. Jadi biasanya kan bandar itu dia melakukan akumulasi tiap berapa ribu lot dalam waktu rentang kisaran beberapa menit. Seperti itu contohnya. Nanti akan saya jelaskan. Lalu yang kedua yaitu sentimen pada emiten. Apabila terdapat sentimen positif di suatu emiten, kenapa tidak mulai membelinya? Lalu yang ketiga adalah tren. Saat ini sektor properti dan mining sedang lagi tren ya. Jadi kemungkinan besar emiten-emiten yang ada di sektor tersebut akan mengalami kenaikan secara drastis. Yang keempat ini sebagai indikator aja ya kalau untuk saya. Jadi saya menggunakan TA dan FA atau Technical Analysis dan Fundamental Analysis yang bagus. Yang bagusnya sendiri ini saya gunakan hanya sebagai indikator saja ya. Jadi tidak terlalu masuk ke dalamnya. Yaitu beli saham yang technical analysisnya atau FA-nya masih bagus, nanti akan saya jelaskan juga. Nah, di sini saya sudah mengamati Bandar BK dari pagi saat jam market pertama dibuka. Di sini bisa dilihat Bandar BK asing ya. Ini kalau di Mandiri Sekuritas dia ada warna bedanya, untuk yang retail ini yang biru, yang merah ini yang asing. Nah, Bandar BK sendiri ini sudah mengakumulasi beberapa ribu lot tiap beberapa menit. Jadi dia biasanya melakukan akumulasi beli itu 2000 lot, 5000 lot tiap beberapa menit. Jadi kelihatan ini bisa dilihat contohnya di sini pada jam 11 lewat 29 menit dia melakukan akumulasi 5 ribuan dan ini 1000-an. Nah, di sini pada jam 1 lewat 53 menit juga dia melakukan akumulasi lagi. Dan ini juga jam 11 lewat 22 menit dia melakukan akumulasi 7.800 lot. Jadi biasanya kan kalau bandar yang istilahnya fast hand itu dia akumulasi sebentar langsung jual. Nah, sedangkan BK ini yang saya perhatikan dari awal perdagangan jam 9 itu dia masih melakukan akumulasi beli dan belum pernah menjualnya, atau belum pernah menjual sekaligus dari barang yang sudah diakumulasinya. Jadi dia ini BK ini belum keluar ya. Lalu untuk Bandar DR. Bandar DR ini dia sama ya modelnya seperti BK tadi. Dia masih melakukan akumulasi beli. Kisaran ribuan lot. Jadi setelah saya perhatikan ini Bandar DR ini dia melakukan akumulasi beli kisaran 5 ribuan lot tiap beberapa menit. Ini bisa dilihat di gambar ini yang paling kiri, dia melakukan beberapa ribu lot, 2000, 2000, 1500, 1000. Ini pas dia mau mulai naik ya, ini dia istilahnya jebolin wall atau tembok sel yang ada di 180-an kalau tidak salah jam segini. Lalu di sini juga dibantu BK ya. Ini BK juga melakukan akumulasi beli bareng dengan DR. Seperti itu. Lalu di sini pojok kanan juga nih DR terlihat membeli sebanyak kisaran 10 ribuan lot ya di jam 10 pagi nih. Jadi DR ini emang belum menjual banyak atau belum sama sekali belum menjual, sama seperti Bandar BK ya dia. Jadi belum jual banyak banget. Lalu yang terakhir ini Bandar YP.
Jadi YP ini dia melakukan akumulasi mirip seperti Bandar DR, yaitu melakukan akumulasi beli 5 ribuan lot tiap beberapa menit. Ini bisa dilihat yang gambar pojok kiri, serta yang tengah dan pojok kanan. Jadi setiap bandar yang melakukan akumulasi beli, sedangkan retail itu pasti mempunyai ciri khas sendiri. Jadi tiap beberapa menit pasti akan ada transaksi pembelian yang dilakukan. Jadi transaksi pembeliannya itu dalam jumlah yang kisaran sama. Jadi 5 ribuan lot terus. Sedangkan 10 ribuan lot, 10 ribuan terus. Nah, kalau retail itu kan istilahnya sembarang, dia mengisi istilahnya total 100% portofolio dia langsung jual semua seperti itu. Sedangkan bandar-bandar itu tidak. Jadi dia istilahnya 5.000 lot, 5.000 lot terus dia tiap beli. Kayak gitu. Lalu masuk ke bagian ini. Nah, di sini saya menggunakan technical analysis dan fundamental analysis itu hanya sebagai indikator acuan aja. Jadi pada saham yang tren biasanya terjadi kenaikan dengan mudah dengan dibaca menggunakan chart 1 menit. Ini saya menggunakan chart 1 menit pada LPKR hari ini. Untuk indikatornya, saya menggunakan beberapa garis MA. Dari MA 20, 50, 100, dan 200, serta indikator psikologi. Apabila belum melewati garis uptrend di MA 200, ya saya masih hold saham ini sampai sekarang. Tapi apabila udah menyentuh atau melewati garis MA 200, kemungkinan saya akan menjualnya. Lalu di fundamental analysis ini, saya hanya mengincar saham yang mempunyai PBV kurang dari 1 kali atau tidak lebih dari 1 kali. Jadi tidak semua saham yang di bawah PBV-nya 1 kali itu bisa naik kencang ya. Seperti hari ini kan contohnya ada agro ya dia. Dia walaupun PBV-nya udah di atas 1 kali, tapi tetap aja masih naik kencang. Nah itu tergantung trading plan-nya masing-masing sih. Kalau saya biasanya pakai filter seperti itu. Lalu untuk selanjutnya ini cek sentimen di Stockbit hari ini. Nah, biasanya sebelum saham-saham itu mengalami kenaikan drastis, akan ada orang-orang yang melakukan share informasi terkait emiten tersebut. Nah, pada saat pagi hari, saya mengecek itu ada salah satu akun ini ya, Gettings ini, dia meng-share ini informasi seperti ini. Nah, setelah dapat informasi seperti ini, kita harus mencari lebih dalam informasi tersebut valid atau tidak. Apabila valid, ya kenapa kita tidak membelinya? Jadi seperti itu contoh simpelnya ya. Lalu cek sentimen di Google News hari ini. Nah, untuk di Google News sendiri bisa menggunakan Google Search, lalu pilih menu News, habis itu gunakan filter waktu di pengaturan search-nya. Jadi filter waktunya yang hari ini saja, seperti itu. Nanti akan muncul news hari ini seputar emiten LPKR, kan saya menuliskan LPKR di search. Nah, jadi muncul dia tampilan seperti ini. Kinerja Lippo Karawaci dalam jangka waktu bla 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 seperti itu, kinerjanya. Terus sektor properti membaik, kinerja Lippo Karawaci diproyeksikan kinclong, seperti itu contohnya. Jadi ada good news ya, sentimen positif untuk emiten LPKR hari ini. Nah, cukup sekian saja sih. Jadi apabila ada yang hendak ditanyakan bisa langsung masuk aja ya di Telegram kami, Telegram obrolan bandar. Terima kasih.